korupsi di tingkat individu dapat mempengaruhi keberhasilan upaya anti korupsi? Peran individu. Iya. Terus nomor 2, lanjut berikutnya. Si Dwi Wahyu. Nah, kamu 3. Apa langkah konkret yang dapat diambil oleh sektor swasta untuk mendukung inisiatif anti korupsi dalam konteks bisnis? Yaitu bagaimana kebijakan anti korupsi di tingkat nasional dapat ditingkatkan agar lebih efektif dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah. Bagaimana kebijakan? Ya, kebijakan anti korupsi. Kebijakan pemerintah. Ya, di tingkat nasional. Terus nomor 5. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana melibatkan generasi muda dalam gerakan anti korupsi dan membangun pemahaman mereka tentang pengertian integritas dalam pembangunan negara? Generasi Z. Ya, generasi muda. Bagaimana melibatkan generasi muda dalam Integritas dalam pembangunan negara. apa hubungannya dengan kamu ini? Izin Bang, Ya, bagaimana cara memperkuat KPK agar mampu menangani korupsi? Oke, adik-adik mahasiswa, saya sampaikan ini kaitannya dengan masalah korupsi. Memang di Indonesia ini kan negara lagi berkembang ya. Jadi setiap pergantian kepemimpinan itu yang didengar masalah korupsi di negara kita yang kita cintai. Lalu terlebih dahulu perlu saya sampaikan bahwa terkait masalah korupsi itu diatur oleh Undang-Undang Nomor berapa? Aisyah. Kurang tahu Pak kalau undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor berapa? Nomor 30 Tahun 2002. Undang-undang dulu sebagai dasarnya ini harus apa? Harus tahu. Ya kan? Korupsi, undang-undang korupsi itu undang-undang di browsing kan apa-apa, suka di Google. Omongan saya benar atau enggak gitu. Dia mengatur dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Sudah browsingnya? Sinyal Pak. Enggak punya. Enggak punya paketan. Ada, paketannya ada. Udah kok. Masa nggak ada sinyal? Jangan kalian ini tengah kota loh. Enggak. Paketanmu habis itu. Astagfirullah. Benar Pak? Penggantinya Undang-Undang Nomor 19 itu sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 30. Undang-Undang Anti Korupsi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tadi tak kasih pertanyaan masalah bedanya korupsi dengan maling, dengan pencuri kan harus jawab. Sebenarnya sama sih, sama ngambil barang milik orang lain yang bukan miliknya, sebagian atau seluruhnya, dengan cara melawan hukum, dengan maksud untuk memiliki, kan gitu. Itu pasal 362 unsur-unsur perkara pencurian. Korupsi apa? Kenapa harus dibedakan antara korupsi dengan pencurian dengan maling? Kalau pencurian itu atau maling itu kan diatur yang Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Hukum Positif kita. Karena setiap orang bisa untuk melakukan. Karena kamu keluar dari sini ada HP tergeletak di meja, kamu ambil itu termasuk pencurian. Semua orang punya kesempatan. Tapi kalau korupsi, orang yang punya kesempatan itulah
punya peluang besar untuk melakukan karena jabatan, ya kan? Maka kebanyakan orang-orang yang korupsi itu lebih sistematis, lebih susah untuk diungkap karena sudah sistem luar biasa karena jabatannya bisa juga pengadaan barang yang tidak sesuai, bisa juga mengambil data oleh perusahaan atau negara atau lembaga negara seperti dia pejabat. Itu sudah diatur demikian luas dan orang-orang ini karena jabatannya, karena dia punya kesempatan untuk berapa. Nah kebanyakan kok terungkap bagaimana orang korupsi itu, ya, karena ada peran dari masyarakat, peran dari sesamanya, sama dalam satu lembaga, dalam satu lingkungan, dalam satu kantor yang dia mengetahui karena bentuk rasa peduli terhadap negara ini akhirnya melaporkan, memberikan informasi ke petugas. Atau mungkin karena pembagiannya rata kan, kecewa kan. Kalau nanti rekan-rekan kalau maling melakukannya bareng-bareng, kalau baginya nggak rata, pasti ada yang nanti di belakang tuh ngomong, ya, karena kecewa itu kan. Dibagi rata aja masih ada ngomong gitu. Apalagi baginya nggak rata, itu juga korupsi. Ini betul-betul peran serta dari masyarakat, dari rakyat untuk melaporkan perkara tindak pidana korupsi, keamanan, ada peran. Ketika seorang pejabat tertangkap OTT itu kan ada informasi yang masuk dulu ke penegak hukum. Nah kamu nggak ujuk-ujuk. Ya, kita selidiki, kita pelajari, kita analisa, kita kaji, oh betul ada kebocoran anggaran yang dilakukan oleh pejabat si A, si B, sebagai gubernur, sebagai wali kota, atau sebagai kepala dinas seperti apa. Karena ketika orang megang duit itu rawan. Dan ini tidak melihat siapa, status sosialnya siapa, tergantung iman kita. Maka kita harus punya pribadi, punya karakter. Satu masih kadang ada satu kata-kata bagus ya. Nah, pikiran kalau kita asah, kita lakukan berulang-ulang itu jadi pernyataan dari perkataan. Jadi kita ucapkan perkataan. Perkataan muncul itu dari pikiran kita yang kita asah, kita olah, itu jadi perkataan. Perkataan yang diucapkan terus berulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan terus berulang-ulang jadi karakter. Jadi karakter kalian tuh terbentuk dari itu. Makanya dari sekarang dibentuk supaya betul-betul tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan negara. Pertama korupsi. Itu korupsi itu betul-betul musuh rakyat. Karena dari perbuatan satu orang atau kelompok orang itu menjadikan banyak rakyat yang menanggung resikonya. Rakyat kita ini kan banyak, negara kita kan negara yang berlimpah ruah jinawi, kaya raya. Tapi nyatanya banyak juga yang masih miskin, masih di jalan-jalanan mentang-mentang lainnya. Jadi butuh keseimbangan. Negara kita nanti ke depan maju, kita butuh rekan-rekan sebagai mahasiswa yang punya idealis, punya komitmen terhadap negara ini. Karena tali estafet ke depan itu bukan di tangan kita, di tangan saya nih. Saya udah tua, udah generasi all lah. Ini yang generasi Z ini masih muda-muda nanti lah yang akan melanjutkan pengelolaan terhadap negara kita. Jadi negara kita lebih baik atau bagaimana tergantung dari adik-adik mahasiswa
kan itu. Tanamkan dulu bahwa korupsi itu nggak baik. Tanamkan dulu bahwa korupsi itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dari apapun, dari segi agama manapun. Tanamkan bahwa korupsi itu musuh negara. Semua kita nanti untuk mendekatinya aja nggak mau, apalagi yang berbuat. Dan ini yang terjadi di negara kita. Orang yang paling keras teriak korupsi, ketika dia jabat, dia yang paling pertama korupsi. Kan nggak ada perubahan ini kan. Hanya pengen dia menjadi nyari posisi aja. Ketika dia itu jadi mahasiswa paling di depan berdiri, berantas korupsi, gantung pelaku-pelaku koruptor. Tapi begitu dia jabat, inilah godaan kita sebetulnya. Ini terjadi di negara kita. Ya bukan hanya negara kita, karena kita manusia itu punya kehendak bebas. Manusia beda dengan malaikat. Malaikat diciptakan suruh sujud ya sujud terus. Kita kan punya kehendak bebas, yang melawan, sama korupsi, melawan kejahatan, itu kehendak bebas. Nah, makanya itu pesan saya ke depan, ini adik-adik yang masih betul masih bersih dari perbuatan hal yang tentunya kaitannya dengan ini kan kaitannya dengan korupsi ya, betul-betul jangan sampai ketika nanti adik-adik jadi pejabat untuk melakukan itu. Tapi kalau melakukan ya silakan lah monggo. Karena korupsi enak, semua itu ini pengen kaya semua itu. Endingnya kuliah, mau nyari kerja, setelah kerja pengen dapat penghasilan tinggi, setelah dapat penghasilan yang tinggi pengen kaya, kan semua pengen kaya. Gak ada yang pengen miskin, ada yang pengen miskin. Sugeng, pengen kaya atau pengen miskin? Cukup. Itu lebih dari kaya itu. Hanya satu manusia yang pengen miskin. Abdurrahman bin Auf itu, dia selalu berdoa supaya diberi miskin, supaya mencapai ke surganya lebih cepat. Tapi tetap Allah berikan amanah kekayaan atau semua berlimpah. Kita tahu sejarahnya, ya kan, benar ya? Nah, ini kaitan pertanyaan pertama, bagaimana peran individu dalam mencegah? Inilah yang menjawab pertanyaan, yang menjawab korupsi. Itu pribadi masing-masing. Ya, caranya gimana tadi? Itu yang tak sampaikan. Pikiran yang diasah akan menjadikan mengeluarkan perkataan. Perkataan yang dilakukan terus-menerus akan menjadikan sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan membentuk karakter. Karakter itulah yang dibutuhkan supaya kita sebagai protek antar kita untuk tidak melakukan korupsi. Ini contohnya seperti itu. Pertanyaanmu Sugeng seperti itu jawabannya. Dari diri kamu. Walaupun nanti juga didukung dengan pendidikan agama. Agama kita kan mengharapkan pendidikan orang lain. Kalau bukan hak kita jangan diambil. Karena agama kita mengajarkan seperti itu. Kan ini muslim semua kan? Muslim semua tuh. Orang Islam itu sebenarnya luar biasa, ajarannya sungguh luar biasa itu. Kalau mau mempelajari, tapi kebanyakan kan enggak kan? Alkitab hanya dipatah, Al-Quran hanya dipajang, tidak didalami, tidak ditafsirkan, tidak diperintah-perintah, tidak diikuti gitu kan. Ini perintah dari Allah ini luar biasa ini. Kalau diperintah sama Pak Lurah dia cepat-cepat lari. Ini satu contoh, misalkan satu contoh.
saya ini jadi Bupati Grobogan. Kamu tuh warga saya, rakyat saya. Saya kirimi surat. Sugeng, Pak Sugeng sampai tak tolong carikan tanah 1 hektar. Saya mau buat percontohan perkebunan. Kirim mereka. Kamu baca, maksudnya itu kamu lakukan kan, kamu nyari tanah kan. Bukannya kamu surat kamu terima, kamu cium-cium, baca taruh di almari, tapi kamu nggak pernah melakukan. Kira-kira Bupati datang ke tempatmu dia marah-marah enggak? Sugeng, mana yang tak suruh kamu nyarikan tanah? Ini surat sudah tak terima Pak Bupati, sudah tak baca Pak Bupati, tapi tak taruh di lemari, tak simpan, tak putuskan juga. Tapi nggak pernah kau laksanakan nyarikan tanah. Marah nggak? Marah. Begitu juga Allah itu. Dan itu surat ini sebagai petunjuk dan